Apapun persoalan Anda, cuaca urusan saya. Di dalam kubur makanya saya tahu. Ya, mohon maaf cerita pun. Nih kalau mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, Kedan, di video kali ini gua akan bahas sekali lagi yang paling digandrungi oleh warga Konoha. Di sini gua akan bahas bagaimana Tan Malaka telah memperingati kita jauh puluhan tahun yang lalu bahaya tentang berpikir tanpa akal. Jangan bawa agama dalam keranjang pikiran yang tidak dipenuhi cahaya. Jangan seret logika ke dalam lembah gelap mistika. Nah, kata-kata ini memang nggak benar-benar diucapkan oleh Tan Malaka secara literal ya. Tapi esensinya hidup dalam gagasan-gagasannya. Dalam buku legendarisnya, Madilog, yang merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, Tan Malaka menyerukan revolusi cara berpikir masyarakat Indonesia, bukan dengan senjata tapi dengan akal sehat. Tan Malaka menyadari bahwa salah satu hambatan terbesar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa adalah cara berpikir mistik masyarakat, yaitu suatu pola pikir yang tidak berdasarkan logika, melainkan pada tahayul, mitos, dan dogma-dogma yang tidak bisa dibuktikan secara rasional. Terus apa sebenarnya logika mistika ini? Nah, menurut Tan Malaka, logika mistika adalah cara berpikir yang melawan nalar, yang meletakkan harapan dan penjelasan hidup pada ketakutan-ketakutan supranatural tanpa dasar rasional, Pak. Ini adalah bentuk penghambaan baru yang nggak terlihat gitu, namun memenjarakan akal sehat loh, Pak. Dalam Madilog, dia menuliskan bahwa selama rakyat Indonesia masih mempercayai segala sesuatu sebagai akibat dari kekuatan gaib yang tidak bisa ditanya, selama itu pula mereka akan tetap dijajah baik oleh bangsa lain maupun oleh bangsanya sendiri. Ya, ini realita yang terjadi sekarang. Beliau sudah mengingatkan puluhan tahun yang lalu dan sekarang kejadian gitu. Bahwa kita yang selalu kagum dengan kisah-kisah supranatural, kisah-kisah kekuatan orang-orang yang dianggap soleh, bagaimana kekuatan ajaib mereka bisa terbang, bisa turunin rantai, bisa turunin susu, maka kita tanpa bertanya, tanpa berpikir kritis, kita dipaksa untuk percaya akan hal itu dan dipaksa untuk mengimani hal itu. Maka sekarang kita kondisinya sedang dijajah. Para ilmuwan sosial menyebut fenomena ini sebagai pseudologic belief system atau sistem kepercayaan yang tidak didasarkan pada bukti atau penalaran, tapi pada kepercayaan turun-temurun atau emosi semata. Jadi lu percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dinalar tanpa dasar, tapi pada kepercayaan yang ya sebatas lu emosi, lu percaya, lu yakin tanpa dasar. Kecuali ada dasar ya, Al-Quran, hadis, jelas Al-Quran menjelaskan sesuatu yang di luar nalar, tapi tertera dalam Al-Quran, itulah ada dasarnya. Nah, ini tanpa dasar. Tanpa dasar. Mana dasarnya orang bisa menurunkan air susu ke dalam suatu kota, hujan susu gitu? Mana dasarnya? Nggak ada. Nah, ahli filsafat seperti Karl Popper menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak berpikir kritis akan terjebak dalam apa yang disebut sebagai dogmatic thinking, yaitu pikiran yang tidak bisa diuji, tidak bisa ditantang, dan menolak perdebatan. Coba kita lihat contoh-contoh yang sangat dekat dengan keseharian kita. Pertama, masih banyak orang yang kalau sakit, alih-alih dia ke dokter, dia malah pergi ke orang yang dianggap pintar sama dia. Buat apa? Ngeluarin jinnya. Lu sakit, Pak. Ngapain lu keluarin jin? Lu datang ke orang pintar. Ngapain? Terus ada lagi orang ya saat dia gagal panen, bukan karena cuaca atau karena hama, tapi karena dianggap ada warga yang melanggar pantangan adat. Gagal panen banyak, gagal panen bukan karena oh ini ada hama ini, jadi kita harus beli pupuk anti hama atau kita harus beli apalagi pestisida dan lain-lain lah yang lu orang pertanian lu akan paham. Seharusnya tindakannya seperti itu, tapi lu tidak melakukan tindakan itu dengan lu menganggap kalau ini adalah ada orang, ada warga yang melanggar pantangan adat. Realita kan? Ada kan? Ada. Nah, ketika anak nggak kunjung menikah zaman sekarang nih, yang dicari bukan solusi psikologis atau sosial, Pak, tapi mereka ke dukun,
Ngapain? Membuka aura. Wah, kacau. Bahkan dalam politik sekalipun, Pak, kita masih sering mendengar istilah seperti pelet pemilu atau pengaruh gaib yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini bukan cuma selentingan belaka, kita pasti sering dengar kalau orang ikut kontestasi, baik itu pemilihan apalah tingkatnya, pemilihan kepala desa, apa segala macam. Ada istilah cari air. Mau kemana? Cari air, ke suatu daerah cari air. Yaitu cari ini, pelet pemilu, Pak. Dan ini realita gitu, lo nggak bisa pungkiri kan. Jadi ya itulah, semua ini adalah cerminan betapa logika mistika ini masih menjakiti cara berpikir masyarakat kita, Pak. Dari mana? Dari yang miskin sampai yang berpendidikan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Why? Gua sebutkan beberapa sebab. Yang pertama adalah akar sejarah. Sejak zaman kerajaan hingga kolonialisme, masyarakat kita ini dibentuk dalam struktur sosial yang hierarkis dan feodal. Lu sering dengar feodalisme kan? Nah, pemimpin itu dianggap sesuatu yang memiliki kekuatan lebih dari manusia biasanya. Bahkan dianggap punya kekuatan gaib. Nah, para raja-raja zaman dulu, Pak, itu disakralkan. Para kiai zaman dulu nih, dianggap punya keramat, Pak. Ya Allah, rakyat biasa nggak pernah diajarkan untuk bertanya. Mereka dipaksa untuk percaya, patuh, pasrah, tunduk, benar-benar nggak boleh bertanya. Ini sebab pertama. Yang kedua, pendidikan. Nah, sistem pendidikan kolonial itu nggak membebaskan kita berpikir, Pak. Mereka itu lebih condong mencetak buruh ketimbang pemikir, karena memang mereka butuhkan kita untuk jadi buruh. Bahkan hingga saat ini pun, pendidikan kita ini lebih menekankan kepada hafalan ketimbang analisis, Pak. Jadi akibatnya apa? Murid yang pintar adalah mereka yang nurut, bukan mereka yang kritis. Coba pernah lihat nggak anak murid yang berani kritis ke guru, berani sampaikan apa yang ada di pikiran dia? Jarang. Ya udahlah, ikutin aja apa kata guru anak sekarang, Pak. Faktor yang ketiga, faktor ekonomi. Nih, di dalam situasi miskin, Pak, orang itu mencari harapan dari mana aja. Nah, ketika nggak ada akses menuju kesehatan, dukun menjadi solusi. Karena mungkin di sebagai suatu daerah dukun lebih hemat, lebih simple lah gitu kan, tanpa ada birokrasi harus fotokopi KTP dan lain-lain. Tinggal datang, "Mbah, saya sakit, Mbah." "Piye, Mbah?" Atau, "Pak Dukun, aku sakit, cemana ini Pak Dukun?" Gitu ya kan. Ya tergantung daerah masing-masing lah. Nah, ketika tidak masuk universitas, jimat itu jadi alternatif, Pak. Jimat, pakai jimat. Ketika gagal dalam bisnis, apa coba yang ada di anggapan manusia sekarang? Mereka dianggap dikirimin santet, Pak. Banyak loh temen-temen gue pengusaha, toko gue tuh buka, tapi orang-orang ngelihatnya toko gue nggak kelihatan buka. Gue dikirimin santet. Walaupun gue tidak menafikan, mungkin hal itu bisa terjadi, mungkin saja, tapi mungkin ya persentasinya lebih kecil gitu. Seharusnya apa yang lo lakukan kalau lo ngerasa penjualan lo turun? Lo lakukan hal yang lain, inovasi dan lain-lain, ikutin perkembangan zaman, Pak. Bukan diam di situ aja dan menyalahkan keadaan, menyalahkan, wah ini dikirim santet ini karena ini bla bla bla. Begitu, Pak. Seharusnya lu aktif. Oh, gua kurang di sini, gua kurang di sini. Improve. Begitu, Pak. Ini bukan semata soal bodoh atau enggak ya, tapi soal putus asa. Jadi ketika lu dapatkan hal yang enggak lu sukai, lu putus asa dan cari jalan simple, jalan cepat gitu loh, Pak. Kedukun, cari alasan lain lah, begitulah. Nah, yang keempat, dominasi tokoh karismatik. Ini lagi-lagi, Pak, tokoh karismatik ini luar biasa loh. Di banyak tempat, figur publik atau public figure ya, tokoh agama itu lebih dipercaya loh, Pak, daripada data dan sains. Kalau tokoh udah bilang ini azab Tuhan, ini azab, ini cobaan, itu tergantung tokoh yang nyebut, Pak. Kalau ada yang kebakaran suatu tempat, ini azab. Mereka percaya semuanya tanpa tanya, tanpa selidiki. Rasionalitas digantikan oleh loyalitas, Pak. Rasional dong. Kenapa kok bisa di kebakaran? Bukan karena azab. Itu karena ada api yang terpercik. Ada sebabnya, Pak. Cobalah berpikir dulu. Jangan langsung menjudge ini azab, yang ini cobaan. Oke? Nah, sekarang apa bahayanya logika mistika ini?
Kenapa sih harus orang banyak berikan warning logika mistika? Apa bahayanya? Biarin aja sih. Mau orang percaya sama dukun, mau orang percaya sama hal-hal yang berbau gaib, biarin aja. Emang kenapa? Apa bahayanya? Inilah banyak sekali bahayanya, Pak. Yang pertama, ini akan membunuh daya pikir kritis kita. Masyarakat ini nggak terbiasa bertanya loh, Pak. Apalagi mempertanyakan. Bertanya aja mereka nggak berani, apalagi mempertanyakan. Nanya lo ini kenapa? Kok bisa? Nah kalau udah kenapa, terus gimana caranya? Solusinya apa? Harusnya kan kayak gitu. Ini enggak, kalian pasrah, kalian percaya, kalian nurut. Kan bahaya. Nah yang kedua, mematikan inovasi. Sekali lagi yang kayak gue bilang tadi, inovasi. Segala sesuatu yang dianggap sudah ditentukan oleh nasib, gaib, atau takdir, itu tadi. Lu mati inovasi lu. Saat bisnis lu turun, lu anggap dikirimin orang santet. Bukan seharusnya lu berpikir apa sih yang bisa kita kembangin lagi di bisnis ini. Begitu. Jadi mati inovasi lu karena lu percaya logika mistika. Lu malah percaya tempat lu disantet orang, lu dikirimin sesuatu dibanding lu berkembang, improve. Aduh. Terus bahaya yang ketiga, ini membuka jalan bagi penindasan loh Pak. Feodalisme sekali lagi. Ketika rakyat nggak pakai akal, penguasa itu bisa membodohi mereka dengan mudah, gampang. Lihat zaman dulu, sejarah zaman kita dulu Pak. Gampang banget kita ditindas sama penjajah. Karena apa? Ya karena kita kurang pendidikan. Dan bahaya keempat, ini akan memperlambat kemajuan bangsa Pak. Negara yang masyarakatnya berpikir logis itu akan lebih cepat maju dibanding negara yang masih percaya takayul. 2045 itu bentar lagi Pak. Kalau 2025 kita masih percaya tahayul, set ilmu kebal. Astagfirullahaladzim, lampu gua sampai gue tendang cuy. Terus bisa terbang-terbang, lu masih percaya itu tahun 2025, 2045. Apa target kita bisa tercapai? Astagfirullah. Astagfirullah. Gimana ini? Gimana caranya masyarakat kita bisa keluar dari jeratan logika mistika ini coba? Sekali lagi lah. Ya, kita coba menerka-nerka, coba kasih solusi, coba riset bagaimana caranya masyarakat kita bisa keluar dari jeratan logika mistika ini Pak. Biar nggak ini loh Pak, kita ini ada PDAM bocor airnya, dibilang air keramat, air sakti, nggak begitu. Allahu Akbar. Nah, saran yang pertama adalah pendidikan kritis. Jadi ya mafhum mukhalafahnya aja. Ketika masyarakat nggak bisa berpikir kritis, maka ya solusinya kita kasih pendidikan bagaimana masyarakat untuk berpikir kritis. Ketika mereka yang terjerat logika mistika itu orang-orang yang pasrah, orang-orang yang percaya dengan goib, maka kita ajarkan pendidikan kritis. Kita harus ubah paradigma pendidikan kita. Kita nggak cukup hanya tahu apa, tapi juga harus kenapa dan gimana. Pak, harus tahu juga kenapa dan gimana. Ajarkan murid-murid kita untuk berpikir, bukan hanya percaya Pak. Jadi kalau ngelihat ada sesuatu, jangan ditanya itu apa, jangan tanya itu doang gitu, ini apa, tapi kita harus tahu kenapa dan bagaimana. Setuju? Nah, saran yang kedua ya literasi ilmiah. Literasi Pak, kita ini kurang literasi bangsa kita ini Pak. Beri ruang bagi masyarakat kita ini Pak untuk mengenal sains dan metode berpikir ilmiah. Ajak mereka paham bahwa semua masalah punya sebab akibat yang bisa dikaji ya Pak. Semua punya sebab dan akibat dan lagi bisa dikaji. Yang ketiga, buka ruang diskusi yang sehat. Diskusi Pak, bukan kita mentabukan perdebatan, enggak ya. Jangan kita matikan pertanyaan. Justru dari sanalah itu kita bisa belajar Pak. Yang keempat, kasih contoh. Contoh Pak, kalau tokoh masyarakat, ulamanya, pejabatnya, influencernya hidup dengan cara yang logis. Cara logis ya, masyarakatnya, orang yang dipandang. Misalnya kalau sakit tuh ke rumah sakit bukan ke dukun, terus bicara pakai data bukan pakai prasangka, maka masyarakat kita ini akan ikut Pak. Masyarakat kita kan sifatnya followers, mereka ngikut aja apa yang mereka anggap benar. Ya mereka suka, mereka akan ikutin gitu loh. Makanya orang-orang yang dipandang public figure, tokoh, wajib mencontohkan yang baik. Terus yang terakhir, bangun kesejahteraan Pak.
Karena logika mistika ini tumbuh subur di tanah kemiskinan dan putus asa, Pak. Kalau rakyat kita itu kenyang dan sehat, mereka nggak lagi bergantung kepada jimat, Pak. Ya, percayalah, Pak. Kalau mereka hidup dalam kemiskinan, mereka akan terus berada di putaran lingkaran setan ini, Pak. Mereka miskin, percaya dukun, tahayul, putar-putar situ aja. Dan yang terakhir, mari kita hidupkan kembali semangat Tan Malaka. Gua bukan menjadikan beliau berhala ya. Walaupun di kita ya, di Minang itu, beliau ini dianggap sesuatu yang mistik juga. Orang-orang Minang tuh menganggap Tan Malaka sesuatu yang ini loh, Pak. Semacam superhero gitu, bisa pindah tempat kayak gitulah. Banyak cerita tentang Tan Malaka. Saking Tan Malaka luar biasanya ya, dianggap cerita fiksi lah. Tapi ya itu, dengan memahami apa yang dia perjuangkan, berpikir logis, membebaskan pemikiran dari dogma, dan membangun Indonesia lewat akal sehat, kita nggak bisa terus membiarkan bangsa ini dikuasai oleh logika mistika, Pak. Jadi kita harus berani keluar dari kegelapan pikiran dan melangkah ke zaman terang, zaman berpikir. Karena dengan hanya berpikir kita bisa benar-benar merdeka, Pak. Gimana menurut kalian? Kalian setujukah kita terus hidup dalam bayang-bayang logika mistika ini? Kita terus jaga kesuburan berpikir mistik ini. Gimana menurut kalian? Boleh kasih gue saran di kolom komentar, boleh lu sanggah apa yang gue sampein, boleh silahkan kita berdiskusi sehat di kolom komentar. Gue sangat menghargai komentar sekalian semua. Gue anggap kalian kedan gue, orang yang sangat gue hormati. Tapi silahkan berdiskusi dengan santuy ya, jangan pakai emosi, jangan kelihatan bocah lah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagi kalian yang ingin berteman sama gue, boleh juga follow gue di @teukuarma. DM gue, boleh kasih masukan apa yang pengen gue bahas di next video. Silahkan ya. Sekali lagi gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.